Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Nama gue Rafa Arfiandanu, di mana gue selalu mengupload satu video dalam setiap minggunya. Dan semua konten gue berhubungan dengan buku-buku yang sudah gue baca. Dan juga gue mendokumentasikan hidup gue di channel YouTube ini. So, bagi kalian yang tertarik, kalian bisa pantengin channel ini. Oke, jadi di video ini gue mau bahas gimana caranya buku ini bisa merubah hidup gue. Gue juga udah bikin video tentang hal-hal penting yang ada di buku ini. Kalian bisa cek video sebelum ini kalau kalian menontonnya, dan gue saranin untuk menonton itu terlebih dahulu supaya kalian dapat mencerna video ini dengan lebih baik. Disclaimer dulu, jadi kalau semua yang gue bahas di video ini sifatnya adalah subjektif atau menurut pemahaman gue. Jadi kalau kalian berbeda pendapat dengan gue itu nggak masalah. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi setelah membaca buku ini, gue menyimpulkan ada 4 hal yang berubah dalam diri gue. Dan di video ini gue akan memberikan 4 hal tersebut. Yang pertama, gue memandang dunia ini membaik. Gue gak lagi memandang kalau dunia ini hanya dipenuhi dengan hal-hal buruk. Pikiran gue terbuka kalau faktanya dunia ini sedang membaik. Gue gak lagi mikir kalau kok Indonesia cuma gini-gini aja ya, kok timnas cuma gini-gini aja ya, kok diri gue gak ada perkembangan. Setelah membaca buku ini, gue jadi lebih positive thinking terhadap semua hal, termasuk diri gue sendiri. Gue juga termotivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik. Gue semakin yakin kalau suatu saat nanti gue akan menjadi seorang yang sukses, seseorang yang berhasil. Dan gue juga berpikir bahwa gue harus ada kemajuan, walaupun hanya kemajuan-kemajuan kecil. Namun gue harus konsisten terhadap hal tersebut, karena suatu saat nanti kemajuan tersebut akan sangat berdampak pada diri gue. Misalnya, gue membangun channel YouTube, gue belajar gitar, gue belajar bermain hadroh, gue membaca lebih banyak buku, dan juga hal-hal lain yang seperti itu. Manfaatnya di masa depan mungkin gue akan berterima kasih pada diri gue yang sekarang karena sudah memulai hal-hal dari yang kecil, dan nanti saat gue sudah dewasa, gue akan merasakan efeknya. Yang kedua, gue memandang sesuatu dari banyak perspektif. Dulu sebelum gue membaca buku ini, gue selalu memandang sesuatu hanya dari sudut pandang gue sendiri. Dan menurut gue itu adalah hal yang salah banget. Dan harusnya kita melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai perspektif. Dulu gue selalu nganggep nilai itu gak penting. Dulu gue selalu nganggep ikut-ikut lomba itu gak penting. Dulu gue selalu nganggep kalau baca buku itu gak penting. Tapi sekarang gue tahu kalau naikin nilai, ikut-ikut lomba, kemudian membaca buku dan melakukan hal-hal semacam itu bisa meningkatkan pengetahuan kita lebih jauh. Gue juga lebih bisa menerima pendapat orang lain. Dulu gue selalu berpikir kalau ide gue adalah ide yang terbaik. Tapi sekarang gue bisa lebih menerima ide-ide dari orang lain, dan gue bisa menggabungkan ide gue dengan ide orang lain supaya menjadi ide yang lebih baik. Itu semua mengubah gue menjadi orang yang punya banyak pengetahuan-pengetahuan baru, cara berpikir yang baru, ide-ide yang baru yang mungkin suatu saat di masa depan di dalam momen tertentu hal-hal tersebut akan terpakai. Dan dengan melihat dari berbagai sudut pandang, gue bisa menyelesaikan suatu masalah dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga, haus informasi. Setelah membaca buku ini, gue merasa kalau gue ketinggalan zaman, parah ketinggalan zaman. Setelah baca buku ini, gue lebih sering menghabiskan waktu dengan main HP, tapi nggak melakukan hal-hal yang tidak produktif. Setelah membaca buku ini, gue jadi lebih memaksimalkan HP gue dengan hal-hal yang produktif. Misalnya gue mendengar podcast, menonton konten-konten edukasi, kemudian gue juga membaca lebih banyak buku, menonton berita di televisi, dan juga hal-hal seperti itu yang dapat menambah informasi. Dulu gue berpikir kalau nonton berita itu sama sekali gak ada gunanya, tapi sekarang gue sadar kalau nonton berita bisa nambah informasi kita tentang dunia, walaupun gak semua berita itu bermanfaat. Gue sadar kalau dunia ini terus berubah semakin maju, dan gue harus menyesuaikan diri gue dengan keadaan dunia yang selalu maju. Gue gak bisa terus ketinggalan zaman, jadi gue harus mencari informasi-informasi terbaru tentang dunia ini. Manfaatnya, gue bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah-ubah. Kemudian gue juga bisa menguasai suatu hal baru, yang dimana hal baru tersebut akan menjadi poin plus bagi gue sebagai seorang manusia. Dan mungkin hal baru tersebut akan berguna ketika kita berada di dunia pekerjaan. Yang keempat, lebih berhati-hati. Setelah gue membaca buku ini, gue
jadi lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Gue jadi lebih bisa tenangin diri gue ketika gue mau ambil suatu keputusan. Dan gue juga bisa lebih teliti dalam memproses suatu informasi. Misalnya, ketika gue mengecek suatu data-data, pasti gue akan membandingkan data-data tersebut dengan data-data di tahun sebelumnya dan juga perkiraan di tahun kedepannya. Atau gue membandingkan data tersebut dengan data yang relevan dengan hal yang sedang dibahas. Gue juga memfilter semua informasi yang gue dapat. Gue gak akan langsung percaya dengan informasi atau sebuah pernyataan yang mungkin terdengar wah. Sama kayak yang Hans ngomong di buku ini, kalau suatu hal tersebut bisa aja nilainya lebih kecil atau lebih besar di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin nilai yang terdengar wah itu hanyalah nilai yang biasa-biasa saja. Manfaatnya kita bisa tahu mana hal-hal yang benar-benar terdengar wah dan juga mana informasi yang benar, mana yang palsu. Kemudian tahu keputusan apa yang harus diambil dan keputusan mana yang tidak sempurna. Dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang lebih jelas. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang berubah dari diri gue setelah membaca buku Factfulness ini. Gue juga saranin banget ke kalian untuk baca buku ini karena buku ini bisa membuka pikiran kalian bahwa dunia ini gak seperti yang kalian pikirkan. Dunia ini membaik. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nama gue Rafa Arfiandanu dan bye-bye.